Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia, Bapak Ibu sekalian yang melihat video saya ini, jangan keburu di skip, ya, jangan keburu di skip. Kenapa? Karena saya akan membagikan, yaitu rahasia bagaimana saat ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kesembuhan dengan sakit yang diderita saat ini. Ya, tolong dipahami, dilihat sampai selesai. Baik, saya akan bercerita bahwa di tempat praktek saya itu di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah mulai banyak kasus-kasus atau masalah penyakit yang diderita oleh kaum laki perempuan. Satu, diabetes. Ada stigma bahwa diabetes sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi diabetes itu hanya bisa dikontrol. Dan mengontrolnya caranya dengan minum obat seumur hidup. Kita tahu bahwa kita mempunyai pegangan dan punya iman, punya agama. Kalau di agama Muslim, ada hadis Muslim yaitu likulli da'in dawaun. Segala penyakit itu ada obatnya. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge penyakit ini nggak bisa disembuhkan, penyakit ini hanya bisa minum obat seumur hidup, nggak bisa. Kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, terutama penyakit-penyakit degeneratif seperti contohnya diabetes mellitus, ini terbentuknya itu sudah puluhan tahun, ya, maaf, puluhan tahun. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ada 25 tahun. Jadi ini sudah kayak permanen nanti. Nah, ini apakah mudah disembuhkan? Bisa sembuh, cuma butuh waktu. Apa kuncinya? Kita harus bisa menyembuhkan atas izin Allah, mencari sumbernya segala penyakit dalam tubuh kita. Selama kita hanya mengobati sakitnya, tidak akan pernah sembuh. Karena sumbernya masih ada. Nah, di sini kita harus tahu sumbernya. Karena kita tidak bisa hanya mengikuti treatment atau obat-obatan yang di luar sana. Kita harus kayak pandai. Ingat, pada waktu zamannya dahulu, Bapak kedokteran kita Hippocrates. Beliau bicara tentang bahwa obat kita itu seharusnya berasal dari makanan kita. Dan makanan kita seharusnya menjadi obat kita. Ini disambung dengan ilmuwan yang namanya Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, ingat ya, Thomas Alva Edison. Beliau punya statement bahwa yang akan datang, dokter merawat manusia tidak perlu obat, tapi menggunakan nutrisi. Nah, ini kita harus paham nih ya, nutrisi. Jadi beliau bilang itu tahun kurang lebih 1847-an. Beliau sendiri aja sudah memperkirakan nanti harus menggunakan nutrisi. Ya, jadi bukan obat-obatan. Dan yang penting nutrisinya harus dipilih-pilih yang benar-benar alami. Jadi saya kembali lagi, tadi ada penyakit, ini ada sumbernya. Ya, alhamdulillah jika datang dengan saya ngobati dari sumbernya. Apa? Sumbernya segala penyakit itu adalah gangguan lambung. Apa sih penyebab gangguan lambung? Gangguan lambung itu bisa penyebabnya banyak. Satu, karena sering makan pedas-pedas, sering makan asam-asam, sering makan berlebihan, sering makan minyak-minyak. Nah, ini beberapa yang bisa menyebabkan gangguan lambung. Dan biasanya gangguan lambung ini sudah dialami sejak usia remaja mungkin, atau sejak kecil, sehingga diberikan obat-obat lambung. Ingat, obat-obat lambung tidak bisa menyelesaikan, cuma sementara. Karena kalau minum obat-obat lambung ternyata bisa mengganggu regulasi lambung untuk mencerna fungsinya makanan yang kita makan, yang akan menjadi nutrisi sel atau makanan sel nanti. Ingat, dalam tubuh kita itu ada kurang lebih 100 triliun sel. 100 triliun sel ini dia butuh makan. Makanannya sel ini adalah glukosa, asam lemak, asam amino,
dan keton. Ingat, sel itu tidak mengenal yang namanya pecel, steak, rawon, gulai. Sel nggak kenal karena semua itu bentuk polimer atau panjang. Jadi harus dipecah dulu dalam lambung. Kuncinya kalau lambung supaya bisa memecah, ya lambung harus sehat, normal, pH-nya itu antara 1 sampai 2. Jadi, insya Allah kalau kita ngobati dari lambungnya sebagai sumber segala penyakit, maka sakit yang ini, apapun itu sakitnya, insya Allah pelan-pelan akan membaik dan sembuh tanpa obat kimia. Silakan jika ingin konsultasi langsung, ada nomornya di bio saya, ya. Konsultasi online gratis dengan saya. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.